Mencekam pusat kendali intelijen militer Ukraina dibombardir rudal Rusia. Begini penampakannya. Эти действия осуществляются с целью нанесения такого ущерба объектам военной инфраструктуры, техники, личному составу ВСУ, результаты которого позволяют не только Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Sebelum serangan drone meletus di Bandara Peskov, ternyata pasukan Rusia lebih dulu membombardir pusat kendali intelijen militer Ukraina di wilayah Donbas. Kementerian Pertahanan Rusia mengkonfirmasi tindakan dan memastikan keberhasilan unit Angkatan Laut Rusia atau VMF yang mendapatkan misi tersebut. Dengan menggunakan rudal jelajah jarak jauh berbasis peluncuran laut dan udara, militer Rusia merusak markas Komando Intelijen Militer Ukraina di front timur. Sebelumnya pada malam tanggal 30 Agustus 2023, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melancarkan serangan kelompok dengan senjata presisi tinggi, jarak jauh berbasis udara dan laut pada titik kendali dan juga pengintaian musuh. Bunyi pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia. Semua target yang ditetapkan telah tercapai, lanjut pernyataan Kementerian Pertahanan dilansir dari Viva Milita dari kantor berita Rusia RIA Novosti. Serangan rudal Rusia ke pusat kendali intelijen militer Ukraina di Donbas terjadi hanya beberapa jam sebelum aksi drone Ukraina membombardir Bandara Peskov di Oblast, Provinsi Peskov, wilayah barat laut Rusia. Pasukan Kementerian Pertahanan menangkis serangan pesawat tak berawak milik Ukraina di Peskov, tulis Federnikov di kanal Telegram pribadinya. Informasi lebih rinci akan menyusul setelah pertemuan pusat krisis yang akan saya pimpin secara pribadi, katanya dilansir Viva Militer dari kantor berita Rusia TASS. Akibat serangan itu, landasan pacu pesawat dikabarkan hancur sehingga sejumlah penerbangan melalui Bandara Peskov dibatalkan. Dibombardir artileri Rusia, pasukan Ukraina dilaporkan mundur teratur di Bakhmut, kemenangan milik beruang merah. Kementerian Pertahanan Inggris dalam pengarahan intelijen hariannya mengatakan bahwa pasukan Ukraina telah dipaksa untuk mundur teratur dari wilayah yang mereka kuasai di Bakhmut dan kini wilayah tersebut jadi milik Rusia. Dalam 2 hari terakhir telah terjadi pengeboman artileri yang intens dari pasukan Rusia di kota yang sangat diperebutkan itu. Rusia telah menghidupkan kembali serangannya di kota Bakhmut di wilayah Donetsk karena pasukan Kementerian Rusia dan juga kelompok Wagner telah meningkatkan kerjasama, tulis Kementerian Pertahanan Inggris dalam postingan di Twitter. Kini, kehebatan Rusia makin meningkat dan harus membuat Ukraina kalah telak. Pertahanan Ukraina masih menguasai distrik barat kota tepi dalam 48 jam, namun kini telah direbut sepenuhnya oleh Rusia. Menurut kementerian itu, kelompok penyerang dari Rusia terus melakukan gerak maju utama melalui pusat kota, sementara pasukan lintas udara Rusia telah membebaskan beberapa unit yang mengamankan sisi utara dan selatan operasi tersebut. Pasukan Ukraina menghadapi masalah pasokan yang signifikan
dan telah melakukan penarikan secara teratur di posisi yang terpaksa mereka akui, kata Kementerian Pertahanan Inggris seperti dikutip dari The Guardian. Sementara itu, kini daerah ataupun wilayah Bakhmut resmi dikuasai sepenuhnya oleh Rusia. Hingga saat ini belum ada komentar dari Zelensky mengenai kekalahannya. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Zaporizhia Vladimir Rogov mengungkapkan serangan dahsyat unit militer Rusia, sebuah bangunan yang dijadikan markas tentara bayaran Ukraina hancur dihujani rudal pada Senin 2023. Menurut Rogov, Komando Militer Rusia mengetahui jika sejumlah tentara bayaran asing ditempatkan di sebuah basis sementara setelah menerima informasi intelijen. Seketika, serangan pun dilancarkan. Pasukan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menembakkan rudal 30 F-39 Krasnopol dengan pemandu laser semi-otomatis. Pasukan artileri kami menggunakan peluru berpemandu Krasnopol menyerang pangkalan tentara bayaran asing ke arah Zaporozhye, ujar Rogov. Kerugian musuh saat ini sedang diperkirakan, tetapi yang pasti kita berbicara tentang puluhan militer asing, katanya dilansir militer dari kantor berita Rusia TASS. Sejumlah tentara bayaran dikerahkan untuk menyokong pergerakan unit militer Ukraina dalam misi merebut kembali pembangkit listrik tenaga nuklir Energodar di Zaporozhye. Rogov sebelumnya sempat memberikan pernyataan pada 27 Maret 2023 kemarin bahwa Komando Militer Ukraina telah menarik sekitar 75.000 personel dari Zaporozhye. Mereka memilih untuk menyerah dan bentangkan bendera putih. Langkah itu diambil setelah upaya serangan balasan pada 23 Maret berhasil digagalkan pasukan militer Rusia dalam kontak tembak yang pecah 400 tentara Ukraina meregang nyawa. Lebih lanjut, Rogov mengatakan ada warga negara Jerman di antara tentara bayaran yang tewas di Zaporozhye. Selain itu, terdengar bahasa Polandia dalam penyadapan radio di wilayah Zaporozhye.